tahun. Dalam kurun waktu itu, tidak sedikit sumbangan yang diberikan oleh Golkar bagi kemajuan dan pembangunan bangsa kita. Dalam masa itu pula, Golkar telah mengalami perkembangan dan kemajuan yang pesat, baik dalam segi organisasi dan manajemen maupun pembinaan kader-kadernya. Karena itu, pada saat yang berbahagia ini, saya sampaikan ucapan selamat kepada segenap jajaran golongan karya. Peringatan hari ulang tahun selalu mempunyai makna yang penting bagi suatu organisasi. Peringatan hari ulang tahun merupakan momentum yang tepat untuk merenungkan arti, tujuan, dan perjuangan organisasi. Juga untuk mengambil pelajaran sebaik-baiknya dari sejarah perkembangan dan pertumbuhannya selama itu. Dengan merenungkan hal-hal itu, maka semangat untuk melanjutkan perjuangan dapat disegarkan kembali. Dalam kerangka yang demikian itu, sungguh tepat tradisi Golkar untuk menyelenggarakan musyawarah nasional pada peringatan hari ulang tahunnya. Musyawarah nasional merupakan forum tertinggi dari organisasi. Dalam forum inilah secara demokratis, putusan cabang dan daerah menilai keseluruhan pelaksanaan kebijaksanaan, strategi dan program kerja organisasi yang telah lalu. Selanjutnya, menggariskan kebijaksanaan, strategi dan program organisasi untuk kurun waktu selanjutnya. Saudara-saudara dan hadirin yang berhormat, musyawarah nasional dari organisasi kekuatan sosial politik selalu mendapatkan perhatian yang besar dari semua kalangan dan lapisan bangsa kita. Lebih-lebih organisasi kekuatan sosial politik yang besar seperti Golkar ini. Sebabnya adalah organisasi kekuatan sosial politik merupakan salah satu komponen yang paling aktif dalam kehidupan negara demokrasi. Karena itu kualitas demokrasi kita akan tercermin dari kualitas musyawarah nasional organisasi kekuatan sosial politiknya. Organisasi kekuatan sosial politik juga mempunyai peranan penting dalam proses integrasi nasional dan bagi kemantapan proses pembangunan. Karena melalui organisasi inilah kemajuan masyarakat ditata agar menjadi bagian yang berdaya guna dalam negara kebangsaan. Organisasi kekuatan sosial politik menjadi lembaga penghubung antara masyarakat yang beraneka ragam latar belakang, aspirasi dan kepentingannya dengan pemerintah yang harus melaksanakan berbagai keinginan rakyat itu secara berencana dalam batas-batas kemampuan yang ada. Organisasi kekuatan sosial politik penting bagi kemantapan proses pembangunan karena melalui kegiatannya lah masyarakat memperoleh pendidikan politik. Melalui kegiatan organisasi kekuatan sosial politik pula bahwa warga negara memahami potensi bangsanya, kerawanan-kerawanannya, kendala-kendalanya, dan kelemahan-kelemahannya. Itulah sebabnya mengapa kita semua berkepentingan agar semua organisasi kekuatan sosial politik terus bertambah maju dalam menjalankan peranan yang dipercayakan kepadanya itu. Namun membangun dan mengendalikan organisasi kekuatan sosial politik juga tidak mudah. Organisasi kekuatan sosial politik mempunyai sejumlah masalah yang harus diatasi secara khusus. Masalah-masalah tadi tidak saja dipengaruhi oleh latar belakang sejarah dan tradisi politik yang dialami, tetapi juga oleh berbagai tantangan dan peluang yang dihadapinya. Organisasi kekuatan sosial politik juga harus dibangun, dibina, dan dikembangkan. Dalam kaitan ini, MPR telah memberikan arah agar organisasi kekuatan sosial politik dan organisasi kemasyarakatan dibangun
sebagai bagian menyeluruh dari pembangunan nasional kita dalam bidang politik. Dengan demikian, organisasi kekuatan sosial politik kita bukan hanya akan mendorong laju pembangunan nasional, tetapi juga ikut berkembang sejalan dengan kemajuan pembangunan itu. Saudara-saudara dan hadirin yang terhormat, musyawarah nasional yang diselenggarakan pada bulan-bulan terakhir pembangunan jangka panjang pertama sekarang ini mempunyai arti yang khusus bagi Golkar dan bagi bangsa kita. Sebab seperempat abad yang lalu, Golkar adalah salah satu pengrakasa dilancarkannya pembangunan jangka panjang pertama. Dengan demikian, Golkar ikut memiliki tanggung jawab moral terhadap jalannya dan suasana pembangunan bangsa kita itu. Kita bersyukur terhadap segala keberhasilan dan kemajuan yang sudah kita capai. Bersama dengan itu, Golkar juga harus menyisingkan lengan baju untuk ikut membenahi berbagai kelemahan dan kekurangan pembangunan yang masih kita rasakan. Pembangunan jangka panjang kedua nanti bukanlah sekedar merupakan kelanjutan dari pembangunan jangka panjang pertama yang akan segera berakhir. Pembangunan jangka panjang kedua nanti merupakan perluasan, peningkatan, pendalaman, dan penyempurnaan terhadap semua yang telah kita lakukan dalam tahun-tahun yang lalu. Kita perlu memelihara dan mengkonsolidasikan seluruh kemajuan dan keberhasilan yang telah kita capai sebagai kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang terbuka guna memajukan taraf hidup daripada rakyat kita. Bersama dengan itu, kita harus membenahi demikian banyak kekurangan dan kelemahan yang masih melekat dalam diri kita. Pembangunan jangka panjang pertama yang kita laksanakan selama ini telah meningkatkan kemampuan masyarakat dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial. Karena itu dalam pembangunan jangka panjang kedua nanti, masyarakat perlu diberi peranan dan tanggung jawab yang lebih besar. Sebab pada dasarnya, pembangunan harus merupakan kegiatan yang diperakasai rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan untuk kesejahteraan rakyat kita. Sebagai organisasi kekuatan sosial politik yang dalam 5 kali pemilihan umum telah memperoleh kepercayaan yang terbesar, Golkar memikul tanggung jawab politik yang besar dalam mensukseskan pembangunan di masa-masa yang akan mendatang. Karena itu Golkar perlu mengadakan konsolidasi sebaik-baiknya. Golkar juga harus tetap berorientasi kepada masyarakat luas, kepada aspirasi dan kepentingan rakyat banyak yang telah memberikan kepercayaan dan aman politik kepadanya itu. Hanya dengan cara demikian, Golkar dapat menunaikan misinya dan dipercaya sebagai kekuatan politik yang andal. Saudara-saudara sekalian, harus kita ingat bahwa semua yang telah kita capai dalam pembangunan jangka panjang pertama barulah merupakan landasan masalah adil dan makmur yang kita ciptakan. Masih banyak yang harus kita lakukan agar keadilan dan kemakmuran yang kita dambakan menjadi kenyataan. Beban dan tanggung jawab yang harus kita pikul bersama di masa depan sungguh berat. Kita harus meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata. Bersamaan dengan itu, kita harus mengejar ketinggalan kita dari bangsa-bangsa lain yang telah lebih maju. Keberhasilan pembangunan kita dalam masa-masa mendatang bergantung pada keberhasilan kita dalam menciptakan kondisi, peluang, dukungan, dan bantuan yang dibutuhkan oleh rakyat Indonesia untuk membangkitkan segenap potensi dan kekuatan yang dimilikinya. Disinilah terletak peran strategis organisasi kekuatan sosial politik kita yang perlu kita mantapkan, kita tingkatkan, dan kita kembangkan lebih lanjut. Organisasi kekuatan sosial politik kita bukanlah organisasi massa yang titik berat perhatian dan kegiatannya pada pengerahan massa dalam rapat-rapat raksasa. Organisasi kekuatan sosial politik kita adalah organisasi kader. Sebagai organisasi kader,
Golkar harus mengembangkan kesadaran politik rakyat kita secara tenang, rasional, tekun, dan mendalam untuk menggunakan hak tanggung jawab politiknya. Hak dan tanggung jawab politik itu bersumber pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya percaya bahwa saudara-saudara menyadari benar-benar tanggung jawab dan kehormatan yang saudara-saudara emban itu. Kita semuanya percaya bahwa semangat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 itu pula yang akan berhembus segar dalam musyawarah nasional. Akhirnya, dengan ini saya nyatakan musyawarah nasional 5 golongan karya secara resmi dimulai. Dirgahayu golongan karya. Hidup bangsa karya, maju bangsa Indonesia. Hidup golongan karya kita, hidup bangsa Indonesia. Doa bersama. Ya Allah, yang Maha Pengampun, dan ditemukan munasabah 5 golongan karya. Kami persembahkan puji syukur dan hasil perjuangan dari seluruh kekuatan Orde Baru. Pembangunan nasional kami telah mendapat penilaian sebagai salah satu keajaiban pertumbuhan ekonomi dunia berkat kebijakan pemerintah di bawah kepemimpinan Bapak Presiden Soeharto. Ya Allah, yang Maha Rahim, jalan kami masih panjang. Masih banyak ancaman real dan potensial Pancasila. Karenanya ya Allah, berikanlah kepada kami iman yang teguh, tekad yang kuat, semangat agar kami keluarga besar golongan karya dapat meningkatkan peran serta kami sesuai dengan besarnya tanggung jawab golongan karya dalam mendukung kesuksesan pembangunan bangsa dan negara. Mas golongan karya yang luhur, yang harus kita laksanakan dan memberikan tanggung jawab tidak hanya kepada rakyat, tapi juga kepada Anda ya Allah. Berikanlah kepada kami kekuatan lahir dan batin untuk melaksanakan manfaatnya dengan penuh pengabdian, kejujuran dan keikhlasan. Perjuangan manfaat, menunjukkan masyarakat maju dan mandiri. Ya Allah Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah segala kesalahan dan dosa kami. Kabulkanlah doa dan pinta kami ini. Ya Mujibas Sa'i, la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana